saya. Oh, di Bapak saya. Oh, wah. Di sapi-sapi coklat. Ah. Jawa Klaten. Coklat. Kaseto terkenal. Oh, ya kami di Oke. memberikan bentuk, memberikan kalung pada Bapak. Mohon maaf Kak Seto. Nah, ini sesama orang Klaten. Wong Klaten. Oh, Klat. Assalamualaikum. Apa kabar kakak? Hai. Cantiknya. Cantik-cantik ya. Hai kak. Aduh, ini anaknya. Sama ya. Saya juga punya selendang. Sama ya. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan Kak Seto lebih dalam lagi. Kak Seto atau Kak Seto Mulyadi lahir pada 28 Agustus tahun 1951 di Klaten, Jawa Tengah. Nah, Kak Seto ini bekerja di bidang psikolog anak. Nah, lebih tepatnya di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI sebagai ketua umumnya. Tepuk tangan dong. Nah, pakai aja nih. Mas Seto itu juga penciptanya si Komo loh, kalian tahu gak? Tahu. Siapa sih yang nggak tahu si Komo? Ya semua tahu dong. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Selamat datang di acara Kak Seto Goes to School. Perkenalkan, nama saya Nabila. Dan saya Ken, kami sebagai MC akan memandu kalian di acara pagi hari ini sampai siang nanti. Nah, tadi menyambut Kak Seto sudah semangat banget ya. Sudah semangat banget ya. Tadi nyanyinya semangat banget, berdiri tepuk tangan aja dong. Nah, ini aku udah semangat nih. Gimana kalau kita tes lagi semangatnya? Pakai kalau aku bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa. Nah, langsung aja kita coba ya. Semangat pagi. Luar biasa ya semangatnya. Tadi padahal itu mau dicoba diulang 2 kali tapi udah lanjut semangat banget deh. Mantap deh. Sekali lagi ya, semangat lagi. 1, 2, 3, semangat pagi. Semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang
bangga sebagai murid sekali lagi SMP Cikini, perguruan Cikini. Semua bangga. Siapa yang bangga pada diri sendiri? Iya, semua bangga. Siapa yang sudah punya cita-cita? Oke, sekarang Kak Seto tunjuk mau jadi apa ya? Coba sekarang langsung sebutkan adik ini mau jadi apa? Adrin, tepuk tangan. Ya. Adik ini mau jadi apa? Apa? Dokter, luar biasa. Wah, kalau sakit nanti diobatin ya. Adik ini mau jadi apa? Seleb. Waduh, luar biasa. Kamu mau jadi apa? Adik mau jadi apa? Pemain bola. Pemain bola, ye. Kamu mau jadi apa? Insinyur. Kamu mau jadi apa? Adik ini mau jadi apa? Semua memang harus punya cita-cita. Ya, adik ini mau jadi apa? Pelukis. Oke, tepuk tangan. Wah, hebat semuanya ya. Arsitek, pelukis, segala macam. Tapi siapa yang rajin belajar? Siapa yang semangat belajar? Ya. Nah, adik-adik, kita tahu kita belajar di Indonesia mendapatkan pendidikan itu ada 5 isi pendidikan. Isi pendidikan itu ada 5. Nomor 1 adalah etika. Jadi itu yang paling utama. Jadi jangan dilupakan etika, termasuk sopan santun, saling bersahabat, gotong royong, kerjasama dan sebagainya. Jadi etika boleh nggak menghujat temannya, boleh nggak mengganggu temannya, boleh nggak saling bersahabat, boleh nggak saling bekerja sama. Jadi adik-adik juga hebat. Siapa yang nanti mau jadi presiden? Wow, tepuk tangan. Mudah-mudahan salah satu atau beberapa lagi menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2045, 2050, 2060 dan sebagainya. Siapa menjadi menteri? Siapa yang mau menjadi pengusaha? Wah, hebat sekali. Siapa yang menjadi artis? Wow, tepuk tangan. Siapa menjadi pemain bola? Siapa idolanya artis? Jadi intinya jangan mudah Nurayu ya. Kenapa? Meraih cita-citanya dan jaga kesehatan. Jadi pengen artis berarti main Resep bintang film menjaga dong. Kesehatan, Kak Seto Gitu ya? punya resep yaitu gembira. Apa? Siapa yang selalu gembira? Tapi gembira juga singkatan dari huruf G, E, kalau apa? M, B, I, R, A. Nah, apa itu G? Buat Kak Seto, G adalah gerak, jangan mager. Siapa yang biasa mager? Nah, siapa yang rajin bergerak? Bergerak itu mulai sebenarnya nyapu juga bergerak, ngepel bergerak, atau membersihkan kaca itu bergerak. Tapi kalau itu lari, yang paling murah lari atau loncat-loncat. Itu dilatih tiap hari, maka badan akan selalu fit. G, berikutnya apa? E, emosi cerdas. Boleh nggak marah? Boleh, tapi marah yang cerdas sambil senyum. Teman, aku marah. Waktu itu kan janji nggak akan membuli aku. Ungkapkan, tapi bilang marah. Kalau mau teriak, boleh teriak, boleh. Tapi jangan membentak. Jadi supaya marahnya itu disalurkan, nyanyinya yang lantang. Misalnya lagu-lagu kapan ini? Putih di pengungsian Tuhan ada putih. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi nomor 1, di mana menurut saya juga saya sangat setuju dengan, mungkin memang paling setuju, di mana utama dalam pendidikan itu adalah akhlak mulia atau sikap, di mana jika seorang manusia memiliki sikap yang baik, maka kemungkinan besar di atas 90% atau 80% mau di mana
IQ-nya tinggi, pas kemungkinan atau IQ-nya tinggi atau rendah itu lebih mempengaruhi, dimana jika orang sikapnya baik itu pasti IQ-nya itu lebih baik daripada rata-rata. Ini yang mungkin juga patut kita khawatirkan juga kepada seluruhnya, karena ketika anak tidak ditanamkan untuk lebih prinsip sikap di atas pengetahuan ya, saya ada kekhawatiran di mana mereka itu bisa jadi pindah jalur dari yang seharusnya punya potensi, tapi gara-gara kehilangan satu unsur penting menjadi gagal. Gara-gara biasanya sifat manusia itu dinilai ketika dia itu diberi cobaan atau diberi ujian yang berat, karena di situ muncullah sifat asli dari manusia. Jadi bagaimana caranya menanamkan sifat baik itu dari dalam diri, mungkin dari yang ini, dan mungkin juga cara supaya kita bisa mengubah yang gagal dan terlambat menjadi bisa sukses. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan untuk adik Ken ya. Ya, mungkin juga salah satu yang bisa membuat kita terus sadar dan banyak adalah sugesti pada diri sendiri, autosugesti. Jadi misalnya kita berdiri di depan kaca lalu ngomong, kamu hebat, kamu kuat, kamu sehat. Ya, jadi memberikan sugesti akhirnya ya sudah, saya harus kuat, saya harus sehat. Ya, Kak Seto dulu terkenal 3B, paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk mukanya. Kalau dia bilang, kamu jelek, kamu bodoh, kamu bandel. Memang waktu kecil memang bandel, suka berantem dan sebagainya. Tapi kemudian ada seorang guru yang mengatakan, Seto, kamu kalau dibilang bandel, bandelnya dibuang nih. Bilang gimana? Ya itu tadi, kalau suka lonjong-lonjong, belajar silat. Waktu itu Kak Seto belajar silat. Kalau suka nendang-nendang, belajar main bola. Jadi akhirnya disalurkan. Agresivitas itu bisa, tapi dengan olahraga akhirnya tersalurkan. Kalau suka teriak, ya belajar nyanyi. Akhirnya Kak Seto kadang tetap masuk ke tempat yang sepi di atas gunung misalnya, nanti juga mau naik gunung ya, itu selalu di tempat terbuka selalu teriak yang keras, gitu. Tapi apa nyanyi, dan nyanyi yang apa yang bisa meledak tadi yang Halo anak-anak Indonesia, saya Susianto dari Direktorat Dikdasmen Yayasan Perguruan Cikini. Kalian sudah tahu belum tentang perguruan Cikini, anak-anak? Ya, perguruan Cikini adalah sebuah yayasan yang mengelola pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga ISTN yang merupakan perguruan tingginya. Perguruan Cikini lahir pada tahun 1942. 42. Jadi ulang tahun di tanggal 1 Agustus tahun 2025 itu artinya merupakan ulang tahun yang ke-83. Usianya lebih tua dari Indonesia ya Pak? Betul, usianya lebih tua dari Indonesia. Anak-anak tahu nggak bagaimana sih Cikini itu muncul, Cikini itu ada? Ya, ini dimulai pada saat Jepang masuk ke Batavia. Pada saat Jepang masuk ke Batavia, maka kebijakan pertama tentang pendidikan adalah semua sekolah dibekukan. Coba bayangkan anak-anak Indonesia sekolah dibekukan. Jadi anak-anak bagaimana? Menggelandang di jalan-jalan. Mereka tidak boleh masuk ke ruang sekolahnya masing-masing. Nah, dari situlah maka Ibu Pandu itu tergerak hatinya untuk membuat kursus bahasa Indonesia. Dan kemudian anak-anak itu mengikuti
kursus bahasa Indonesia. Dilaksanakannya di mana? Di sebuah garasi mobil anak-anak, bukan di sebuah gedung yang besar. Nah, dari sana akhirnya berkembang menjadi sekolah Mayumi. Sekolah rakyat Mayumi. Dulu harus namanya pakai bahasa Jepang. Nah, dari sanalah kemudian ada SR, sekolah rakyat, berkembang SMP, SMA, SMK, ISTN, dan sekarang kita sudah memiliki banyak sekolah. Jadi anak-anak, perguruan Cikini ini bergerak berlandaskan asas kebangsaan. Kita mencintai Indonesia. Pada saat kursus bahasa Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 42, kosakata bahasa Indonesia itu belum selengkap sekarang. Pada waktu itu masih berapa ribuan begitu. Nah, kalau sekarang kan sudah lengkap sekali. Dan perlu diketahui tahun 42 itu ada kursus bahasa Indonesia. Tahun 45 kemerdekaan dipekikkan. Dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Maka kita lahir dari kursus bahasa Indonesia. Dan kemudian sikap kebangsaan ini kita teruskan sampai dengan hari ini. Demikian anak-anak sekilas mengenai perguruan Cikini. Terima kasih Pak Sising. Sama-sama. Semuanya, kenalin, nama aku Najwa dan aku sekarang ada di SMP Perguruan Cikini. Terus sekarang aku itu kelas 3 SMP. Terus kalau kalian nanya kenapa aku sekolah di sini, karena ini tuh sekolah pilihan keluarga aku udah dari dulu banget. Terus pengalaman aku selama di Percik itu seru banget, teman-temannya juga asik banget, guru-gurunya juga pada chill banget guys. Jadi kalian jangan lupa kesini juga ya. Wow, chillnya seperti apa sih? Chillnya tuh kayak semuanya tuh asik, guru-gurunya gak ada yang jahat gitu. Jadi boleh dong, kamu mengkategorikan dia adalah sahabatmu, bestiku. Iya dong. Benar? Benar. Apa sih yang kalian lakukan pada saat kemudian ada perayaan kah? Besok kamu konser? Iya, tapi aku nggak ikut. Oke, dan kemudian tentunya ada hal-hal yang kamu ingat dengan gurumu. Ada yang punya keahlian di bidang matematika dan kemudian itu menjadi sesuatu yang fun. Cerita dong. Jadi aku mau cerita salah satu kegiatan aku. Jadi aku itu anak OSIS dan aku tuh sangat senang kalau aku tuh lagi ada jam pulang sekolah, aku tuh OSIS, ada kebutuhan buat nyiapin suatu acara. Itu tuh guru-guru di situ kayak tiba-tiba jadi asik banget gitu. Jadi kayak berasa sahabat sendiri. Tapi ingat, aku tetap selalu menghargai mereka karena mereka adalah guru aku gitu. Salah satu yang paling seru itu waktu aku nyiapin HUT Percik. Itu tuh jadi kita pulang sampai sore buat nyiapin lomba-lomba di HUT Percik besoknya bareng guru-guru yang lain gitu kan. Oh iya. Iya. Beberapa menit lagi ada Kak Seto. Iya. Kak Seto mau datang ke sekolah kamu. Iya. Kamu Aku kenal senang nggak? banget. Kenal dong. Siapa? Kak Seto itu aduh aku lupa. Kak Seto itu adalah profesor di bidang psikologi anak dan juga menjadi sahabat anak. Mau nggak jadi sahabatnya Kak Seto? Mau banget aku. Nah, kamu nanti tanya dengan Kak Seto. Kak Seto, cerita dong. Kak Seto itu siapa? Oke? Oke. Deal? Sip, deal. Terima kasih. Sama-sama. Dah. Dadah, salam. Hai anak-anak Indonesia, perkenalkan nama saya Kak Kiki. Saya mengajar di SMP Perguruan Cikini. Nah, di sini saya sudah 18 tahun mengabdi di SMP Perguruan Cikini. SMP Perguruan Cikini adalah sekolah yang sangat luar biasa. Di SMP Perguruan Cikini banyak di sini kegiatan yang diikuti oleh seluruh siswa di sini. Di antaranya ada kegiatan tari saman, ada kegiatan konser musik, kemudian ada dance, ada kegiatan
bahasa Inggris, dan lain-lain banyak sekali yang saya akan sebutkan di SMP Perguruan Cikini. Nah, di SMP Perguruan Cikini ini dalam proses belajar mengajar sangat menyenangkan sekali. Bapak Ibu guru di SMP Perguruan Cikini sangat dekat dengan siswa-siswinya, bahkan seperti teman, dan di sini ada ikatan antara guru dengan siswa. Belajar di SMP Perguruan Cikini sangat menyenangkan dan tidak tegang. Saya sebagai guru matematika sangat menyukai anak-anak di SMP Perguruan Cikini, dan dalam proses belajar kita tidak pernah tegang. Belajar itu adalah sesuatu hal atau suatu proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi kita akan terus mengolah kegiatan ini atau sesuatu yang sudah menjadi ada di SMP Perguruan Cikini, kita akan terus kembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Oh iya Kak, siang nanti akan ada Kak Seto Ya. di Perguruan Cikini, dan Kak Seto sering menyapa guru sahabat anak. Bagaimana Kakak bisa mengartikan kok guru menjadi sahabatnya anak ya? Baik, guru itu adalah sahabat anak. Maksudnya apa ya? Nah, terima kasih ya. Jadi di sini guru sahabat anak ini dalam artian kita sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu saja. Nah, kita ada ikatan emosional dengan putra-putri kita, dengan anak-anak semuanya. Dan ketika anak-anak merasa kesulitan atau merasa punya problem, kita bisa merangkul anak-anak tersebut. Jadi ketika menjadi seorang guru itu adalah kita tidak hanya menyampaikan materi atau pembelajaran saja, tapi di sini kita bisa belajar dengan baik, mengenal lingkungan, mengenal satu sama lain, kita bisa berkomunikasi, kita bisa happy bersama gitu. Dalam prosesnya kita bisa bersosialisasi bersama. Terima kasih Kak Kiki. Sama-sama. Congratulations buat Percik. Yeay. Terima kasih. Ya. Anak Indonesia semuanya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kak Sugeng. Saya adalah Kepala SMP Perguruan Cikini. Tahu Cikini di mana? Ya, yang lebih dikenal dengan Cikini Si Gondang Liang. Oh ya, Cikini adalah tepatnya di Jalan Cikini Raya di Jakarta Pusat. Dekat dengan mungkin teman-teman atau adik-adik pernah ke Taman Ismail Marzuki atau tim. Nah, dekat situ tuh kurang lebih 500 meter dari situ ya. Oke, Cikini adalah sekolah nasional ya. Jadi siapapun boleh sekolah di SMP atau di Cikini Raya. Nah, perguruan Cikini kita memiliki TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK, bahkan sampai perguruan tinggi loh. Nah, mereka tersebar di seluruh wilayah di Jakarta, bahkan ada di Kerawangnya juga. Baik, Cikini merupakan sekolah nasional ya. Tentunya luar biasa sekolahnya. Kalian kenal dengan Ibu Megawati? Pasti kenal. Beliau pernah sekolah di Cikini sini. Bahkan anak cucunya pun sekolah di Cikini. Bahkan dulu putra-putrinya Pak Soeharto dulu Presiden RI yang kedua juga sekolah di Cikini sini. Jadi Cikini merupakan sekolah besar yang luar biasa yang dulu adalah sekolah anak-anak pejabat ya, pejabat dulu, presiden dulu dan seterusnya. Sampai sekarang pun masih gitu ya. Nah, sini sekarang bisa berkembang dengan luar biasa, banyak siswanya ya. Hari ini ya luar biasa, saya bangga Kak Seto hadir di sini ya. Saya cukup bangga, terima kasih banyak Kak Seto sudah meluangkan waktunya untuk hadir di SMP Perguruan Cikini. Luar biasa. Tonton terus untuk kegiatan Kak Seto Go to School di SMP Perguruan Cikini. Salam semuanya. Apa yang beda antara Percik Kak dengan sekolah lainnya? Perguruan Cikini adalah sekolah nasional ya. Nasional tentunya kita banyak kegiatan yang tentunya untuk karakter anak-anaknya gitu. Karakter anak-anaknya mulai dari ada soft skill, ada live in, ada field trip, ada dan seterusnya untuk karakter anak-anak Indonesia seperti itu. Ada sekolah inklusi Kak? Inklusi. Kakak menerima disabilitas Kak di sini? Insya Allah kita menerima seperti itu. Inklusi ada kita seperti itu. Mulai dari hambatan apa Kak? Tuna apa mereka? Kalau sini adalah kebanyakan ADHD, apa namanya itu ya, seperti itu Ya, yang gagal fokus. gagal fokusnya itu. Kalau autis ada Kak? Autis kita belum pernah dapat sini gitu kan, seperti itu. Yang jelas Percik Cikini membuka untuk semua agama Kak ya.
Betul ya, membuka untuk semua agama, semua budaya, semua suku dan seterusnya. Oke. Boleh Kak dikasih yel-yel atau mungkin ada lagu dari Percik? Lagunya Mas, tapi panjang banget itu ya. Kita ambil dengerin refnya aja Kak, refnya aja. Yang Kakak ingat. 1, 2, silahkan. Lupa saya. Perguruan Cikini taman mendidik kami, putra putri Indonesia, patriot bangsa. Oke, seperti itu. Hore, terima kasih Kakak Makasih. Sugeng.